Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh, yaitu pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 8 SMP Negeri 253 Jakarta. Mudah-mudahan pertemuan kita walaupun dengan jarak jauh senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semuanya, memberikan kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya jauhkan daripada bala, musibah, dan segala wabah penyakit yang sedang melanda pada negeri kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan senantiasa keberkahan kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, orang tua kita, bapak ibu guru kita. Dan mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita senantiasa selalu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah anak-anakku sekalian, kita masih meneruskan atau melanjutkan bab kedua, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Kita masih ingat di pertemuan minggu yang lalu bahwa kalian juga belajar tentang materi ini. Tentunya ada juga tugas yang telah Bapak berikan, dan mungkin ada sebagian teman kalian belum mengumpulkan tugas. Bapak harap diselesaikan tugas-tugasnya, dan itu adalah bagian dari kewajiban kalian melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, walaupun tugas tersebut berjarak jauh, tapi tetap terpantau oleh Bapak Ibu guru kalian yang mengajar di kelas kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, tentang menghindari minuman keras, perjudian, dan juga pertengkaran, bahwa tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi contoh judi dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran dan juga menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Yang keempat, menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran,
serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Anak-anakku sekalian, kita masih ingat tentang minuman keras ya. Minuman keras atau khomer ya, bahasa Arabnya khomer adalah segala bentuk hal yang memabukkan atau minuman keras yang disingkat dengan miras. Jadi khomer yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk. Minuman keras ini dapat membuat orang menjadi mabuk dan juga dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran, seperti ganja, arak, tuak, dan lain sejenisnya. Dan itu semuanya adalah hukumnya haram. Haram adalah hal-hal yang harus ditinggalkan. Kalau dikerjakan berarti hukumnya berdosa. Anakku sekalian, dalil tentang khomer ya adalah hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Muslim dari Abu Umar. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bunyinya, An Ibni Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, rawahu Muslim. Yang artinya ya, hadis ini dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan yang setiap memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa tentang hadis ini? Bahwa setiap yang memabukkan, jenis apapun yang memabukkan, yang mengganggu akal pikiran kita, itu adalah disebut khamr ya, minuman keras. Dan yang setiap memabukkan, yang setiap kita minum itu menjadi mabuk, barang itu adalah hukumnya haram. Selanjutnya, jenis-jenis minuman keras ya. Mungkin kalian sudah banyak mengetahui apa saja minuman keras. Dan mungkin bagian juga kalian ada yang belum tahu. Ya. Minuman keras seperti jenis whisky, koktail, mine, atau vodka. Ya, itu semuanya jenis-jenis minuman keras, karena minuman itu memabukkan. Ya. Begitu minuman itu diharamkan. Karena orang-orang yang meminum minuman keras itu dapat mengganggu akal pikiran. Bukan saja akal pikiran, juga tubuh mereka terganggu. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari minuman keras? Ya, yang pertama, kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan terhindar dari minuman keras. Yang kedua, menjaga diri dari hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kita harus pintar menjaga diri kita. Ya, jangan sampai diri kita ya kena hal-hal yang merusak diri kita sendiri. Dan jangan sampai perbuatan kita tidak berguna baik buat diri kita maupun buat orang lain. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sebagai
ya, orang yang beriman, yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita bisa membedakan mana pekerjaan, mana minuman yang harus kita minum, mana yang harus kita tinggalkan. Yang keempat, menanamkan sifat yang baik pada diri sendiri dan anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras. Sebagai pribadi yang baik harus menanamkan sifat-sifat yang baik, terutama pada diri kita. Ya, bukan hanya pada diri kita saja, pada anggota saudara-saudara kita yang serumah, yang sekandung, dapat kita menjaga diri mereka juga agar mereka juga terhindar daripada minuman keras atau hal-hal yang terlarang. Ya. Itu minuman keras. Yang kedua atau yang B adalah judi. Apa itu judi? Ya, dalam bahasa Arab judi itu al-maisir. Artinya yaitu mengambil harta orang lain dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut berjudi. Ya. Sedangkan menurut Imam Syaukani adalah setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Ya. Dapat disimpulkan setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan adalah judi. Ya. Itulah yang maksud dengan al-maisir. Ya. Mengambil harta orang lain dengan mudah, ya, tanpa susah payah. Ya. Taruhan, ya, dengan teman, dengan orang lain, itu adalah digolongkan sebagai judi atau al-maisir. Apa dalil tentang judi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ya, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini adalah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari perjudian atau berjudi? Yang pertama, senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar setiap kesempatan. Apa yang dimaksud dengan senantiasa beramar ma'ruf? Beramar ma'ruf selalu berbuat baik dan selalu kita melarang, ya, hal-hal yang diharamkan. Ya, setiap kita melihat hal-hal yang baik, ya, kita ajak teman-teman kita untuk berbuat baik. Ketika ada teman kita yang berbuat mungkar, ya, kita cegah mereka untuk berbuat mungkar atau berbuat kejahatan. Yang kedua, mensosialisasikan
dengan jelas bahaya judi, ya. Karena judi ini sangat berbahaya, ya. Kita yang sudah tahu bahaya judi harus kasih tahu pada teman kita. Yang ketiga, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi, ya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang berbuat tidak baik, ya. Karena kalau kita baik dan kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka kita akan terjerumus pada mereka dan kita akan ditanamkan hal-hal yang tidak baik tentunya, dan kita juga akan terjerumus pula dalam hal-hal yang tidak baik juga. Yang keempat, senantiasa mencari rizki dengan halal dan qanaah akan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara mencari rizki yang halal, dan ketika Allah berikan rizki itu, kita harus qanaah, kita harus merasakan cukup, ya, dan kita harus bersyukur atas segala rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kepada orang tua kita. Yang kelima, senantiasa beristighfar, senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu pertengkaran. Apa yang dimaksud dengan pertengkaran? Pertengkaran merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan juga perbedaan pemikiran, sehingga menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik melalui lisan maupun melalui tindakan, ya. Itulah pertengkaran, ya. Pertengkaran terjadi karena adanya perbedaan pasti dalam berpendapat, dalam pemikiran, ya. Ketika beda pendapat, beda pemikiran, yang timbul nanti adalah permusuhan. Permusuhan bukan hanya sekedar lisan saja, bisa juga secara tindakan atau secara fisik. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari pertengkaran? Yang pertama, memberikan pengertian bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika dilakukan dengan kekerasan. Kita harus menyadari bahwa permasalahan itu tidak akan selesai jika permasalahan itu dilakukan dengan kekerasan. Ketika ada permasalahan, jangan diselesaikan dengan kekerasan, ya. Kalau adanya masalah diselesaikan dengan kekerasan, pasti akan timbul pertengkaran. Yang kedua, mengadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama yang mempunyai permasalahan. Nah, kalian sebagai pelajar pasti memiliki masalah, baik dalam keluarga, baik dalam pertemanan, baik di lingkungan sekolah, ya. Ketika kalian memiliki permasalahan, ya, segera minta penyelesaian masalah kalian. Kalian bisa berdiskusi dengan guru, kalian bisa berdiskusi dengan kedua orang tua kalian. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman yang menurut kalian bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti. Nah, poin 3 ini ada, ya. Di antara kalian mungkin di sekolah ikut eskul silat, ikut eskul bela diri, di mana niat itu semuanya bukan untuk keterampilan pribadinya, tetapi untuk apa? Untuk menyakiti temannya, atau untuk membela dirinya ketika ada dirinya disakiti
ataupun hal yang lainnya, atau juga bukan untuk riya, untuk dilihat teman kalian, ya. Yang keempat, pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat sebagai pelajar yang baik. Kalian harus dapat membedakan, menempatkan diri kalian di lingkungan masyarakat kalian. Jadilah anak-anak yang baik, jadilah pelajar-pelajar yang baik, jadilah anak-anak yang enak, yang baik dipandang oleh kedua mata orang tua kalian dan keluarga kalian. Yang kelima, yaitu memberikan sanksi tegas untuk pelaku kekerasan. Ketika ada teman kalian yang bertengkar, ya, itu harus diberikan sanksi, ya. Selanjutnya, nah, di dalam bab ini kita mempelajari tentang hukum bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Lihat pada poin pertama. Pengertian qalqalah secara bahasa berarti memantul. Secara istilah, qalqalah adalah sebutan untuk hukum bacaan dari bunyi mantul. Beberapa huruf hijaiyah yang mati atau dibacanya mati, ya. Lihat poin kedua, huruf qalqalah itu ada 5, ya. Ada qaf, ada to, ada ba, ada jim, ada dal, ya. Kalau disingkat itu ba, ju, di, to, ko, ya. Yang ketiga, ada hukum bacaan qalqalah itu ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Apa yang dimaksud dengan qalqalah sugro? Ya, qalqalah sugro berarti qalqalah kecil, ya. Sugro itu artinya kecil atau ringan. Qalqalah sugro adalah bunyi memantul yang terjadi saat huruf qalqalah berharokat sukun. Dengan harokat tersebut, hukum qalqalah dibacanya mati asli atau mati dengan harokatnya sendiri, dan biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Cara membaca qalqalah sugro adalah memantul dengan ringan atau langsung memantul ringan usai saat sampai dibunyi huruf qalqalah tersebut, ya. Lihat poin keempat, qalqalah kubro, ya. Kubro itu artinya adalah besar. Bunyinya mantul yang terjadi saat huruf qalqalah berharokat hidup, nah, tetapi dibaca mati karena waqaf, nah, atau di akhir kalimat. Cara membaca qalqalah kubro adalah memantul dengan berat atau berhenti sejenak, biasanya berada di akhir kalimat, ya. Cara bacanya dengan berhenti sejenak, inilah yang membedakan dengan cara baca qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro itu biasanya berada di tengah-tengah kalimat. Nah, kalau qalqalah kubro itu biasanya berada di akhir kalimat, ya. Selanjutnya, contoh bacaan qalqalah. Dilihat poin kelima. Contoh qalqalah sugro. Nah, yaqta'un. Nah, dibacanya ringan dan itu huruf qalqalahnya adalah qaf, ya. Ada lagi yang kedua, yatma'un, ya. To, huruf qalqalahnya to. Yang ketiga, yabghun, ba, huruf qalqalahnya. Yang keempat, yaj'alun, jim, huruf qalqalahnya, ya. Yang kelima, yad'un, huruf qalqalahnya adalah
dal. Itu semuanya qalqalah sugro, ya. Huruf qaf di atasnya berharokat sukun, to harokatnya sukun, ba harokatnya sukun, jim harokatnya sukun, dal harokatnya sukun, dan semuanya berada di tengah-tengah kalimat. Maka hukum bacaannya qalqalah sugro. Yang keenam qalqalah kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, besar, berat bacanya. Karena qafnya berada di akhir kalimat. Ya, Bapak ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, ya contohnya min syarri ma khalaq. Nah, walaupun ada tandanya harokat di akhirnya, tapi karena di akhir itu huruf qalqalah, maka dia bacanya mantul. Ya, itu contoh bacaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, rangkuman pada materi ini, segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar, minum khamar adalah haram dan termasuk perbuatan keji, ya, perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5: to, ko, ba, jim, dal. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan ya apa yang kalian pelajari pada hari ini mudah-mudahan senantiasa menjadikan ilmu kalian bertambah, bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kalian. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan kita membaca kafaratul majlis. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.